Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai tradisi susuk wangan di Kabupaten Wonogiri. Lanjut, Dit. Kami beranggotakan saya sendiri, Retno Laras, dengan NIM akhir 75, Saya Fatika Nur Juliakta Salsabila dengan NIM akhir 072. Saya Cindy Fatihasari dengan NIM akhir 66. Saya Aditya Wicaksono dengan NIM akhir 80. Saya Febrin Tisnatari dengan NIM akhir 64. Yang pertama yakni pendahuluan. Kearifan lokal merupakan pandangan hidup dengan ilmu pengetahuan dan strategi kehidupan yang dilakukan masyarakat lokal untuk menjawab berbagai masalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Dalam budaya Jawa, kearifan lokal bukan hanya menjadi penanda aktivitas, identitas, tetapi juga menjadi landasan untuk menjaga kekayaan warisan budaya yang telah diturunkan. Susuk wangan merupakan sebuah tradisi upacara adat oleh masyarakat Desa Setren, Kecamatan Slogoimo, Kabupaten Wonogiri. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas rezeki kehidupan yang diberikan melalui bumi pertiwi dan air untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat. Upacara ini dilakukan setiap bulan Zulhijjah. Melalui tradisi ini mencerminkan rasa kebersamaan dalam masyarakat, memperkuat ikatan sosial dan bersatunya masyarakat nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Lalu hasil wawancaranya adalah wawancara ini dilakukan di lingkungan pewawancara. Didapatkan hasil wawancara mengenai upacara adat susuk wangan yang berada di Desa Sertren, Slogoimo, Wonogiri. Narasumber yang berstatus warga lokal di daerah tersebut bernama Dewanto. Ia mengatakan bahwa dahulunya pada daerah tersebut sangat amat kekeringan dan sulit ditemukan air bersih. Bahkan air yang ada sangat tidak layak untuk digunakan karena keruh dan kotor. Lalu, pewawancara melontarkan sebuah pertanyaan yaitu, lalu bagaimana kondisi perairan di desa Setren bisa seperti sekarang ini, Pak? Yang lalu terjawab panjang dan lebar oleh Pak Dewanto dengan jawaban sebagai berikut. Nah, jadi ada sesepuh di desa ini bernama Mbah Pono. Beliau sering sekali ke hutan untuk mencari kayu dan kebutuhan lainnya. Beliau mendapatkan sebuah wangsit atau kata mudahnya adalah mimpi yang berisi sebuah informasi mengenai keberadaan sumber mata air di desa ini. Menurutnya sendiri, mimpinya berasal dari seorang tokoh yaitu Raden Mas Said yang mengatakan bahwa terdapat sumber mata air di dalam hutan Girimani. Yang lalu Mbah Pono bergegas mencari tempat yang dimaksud tersebut dan melakukan babat alas untuk mendapatkan mata air itu. Dan ternyata benar adanya terdapat mata air pada hutan Girimani. Setelah itu, Mbah Pono pulang kembali ke desa dan melakukan musyawarah bersama warga untuk dapat mengalirkan air-air tersebut hingga sampai ke pemukiman. Begitu ucap Pak Dewo. Hasil wawancara selanjutnya dibacakan oleh Adit. Pak Dewanto juga mengatakan bahwa untuk menggambarkan rasa syukur warga desa Setren, mereka melakukan upacara adat setiap tahunnya yang dinamai susuk wangan. Upacara tersebut menggelar berbagai kegiatan positif, salah satunya adalah membersihkan air. Dikarenakan warga Setren benar-benar sangat menjaga dan menghormati air tersebut, sehingga kualitas air di desa Setren sangatlah terjaga. Mereka juga mengadakan acara-acara lain seperti makan bersama dan kesenian daerah lainnya. Saluran air yang dibentuk warga tersebut membentuk berbagai air terjun, hingga tempat tersebut dijadikan destinasi wisata yang bernama Wisata Air Terjun Girimani.
Walaupun tempat ini dijadikan wisata, namun tempat dan kebersihan airnya tetap terjaga. Karena selalu terdapat himbauan kepada para pengunjung untuk selalu menjaga kebersihan tempat tersebut, dan mungkin juga karena faktor tempat tersebut dianggap sakral sehingga dikaitkan dengan hal-hal mistis lainnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fatika kembali. Lalu ada studi literatur yang bersumber dari Google. Desa Setren dahulunya merupakan desa yang tandus dan kering. Air sebagai kebutuhan pokok kehidupan masyarakat sehari-hari sulit didapatkan dan kondisi airnya tidak layak untuk dikonsumsi karena keruh. Sumber mata air ditemukan pertama kali oleh seorang tokoh masyarakat di desa Setren yang melakukan babat alas di hutan Girimane atas wangsit yang diperolehnya melalui mimpi adanya sumber mata air di hutan Girimane oleh Sekilas Pandang 2007. Hal tersebut juga diungkapkan oleh salah satu penduduk desa Setren yang mengatakan bahwa dahulu desa Setren pernah mengalami kekeringan untuk mencukupi kebutuhan air sehari-hari. Sangat sulit, kami bersyukur akhirnya temukan sumber mata air oleh Mbah Pono, sehingga desa Setren tidak kekeringan lagi, didapatkan dari wawancara dengan Soma, petani dan penduduk asli desa Setren pada tanggal 27 Januari 2013. Dalam upacara adat ini terdapat beberapa persembahan yang memiliki makna dan simbolik, seperti 1. Gunungan yang berisi macam-macam sayuran seperti terong, buncis, tomat, wortel, sawi, kubis, dan lain-lain, yang bermakna menandakan kesuburan di desa Setren. 2. Jodak yang digunakan untuk membawa sesajen atau ubaramba. Ia memiliki 4 sudut dan tiap sudutnya terdiri dari 4 buah kayu. Itu melambangkan 4 arah mata angin. Manusia tak bisa lepas dari arah tersebut dalam kehidupan sementara. Kayu melambangkan 4 hawa nafsu baik dan buruk, yaitu amarah atau emosi dan amarah, supiyah, birahi, mutmainah baik, dan alu amah mementingkan makanan. 3. Surga tumpang anggung, yaitu berupa nasi putih yang dibentuk kerucut menyerupai gunung tanpa laut. Bentuknya yang seperti itu memiliki makna tempat tinggal para dewa atau makhluk halus yang dihormati. Kemudian kerucut melambangkan bahwa segala permohonan kepada Tuhan dapat terkabuli. 4. Ayam ingkung yang dimasak utuh tanpa dipotong dengan santan, garam, bawang, salam, lengkuas, dan beberapa bumbu. Rasanya gurih seperti ayam panggang. Ayam ingkung bermakna penghormatan tulus untuk Tuhan dan leluhur yang telah memberi keselamatan serta keselamatan. Ini menunjukkan kewajiban manusia untuk berterima kasih. 5. Nasi golong sejatinya hanya nasi putih tawar yang dibulatkan seperti bola. Ia melambangkan persatuan hati, tujuan, dan keinginan masyarakat desa sehingga menghasilkan kesejahteraan. Kerjasama dan gotong royong mendatangkan kemakmuran. Yang keenam, nasi gurih yang dimasak dengan santan dan diberi bawang, garam, salam, juga lengkuas rasanya sangat gurih. Nasi ini bermakna meluhurkan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah yang telah memberikan keselamatan bagi umatnya. 7. Pisang sanggan biasanya memakai pisang raja. Ini bermakna penghormatan kepada Tuhan. Yang kedelapan, jajan pasar. Pada upacara susuk mangan, turut dipersembahkan bermacam jajan pasar, misalnya wajik, jadah, dan ketela rebus. Jajanan ini bermakna bahwa kehidupan tidak dapat dipenuhi sendiri oleh lingkungan, tapi perlu juga bantuan dari danyang desa yang telah menjaga kesuburan tanah. Yang kesembilan,
Kembang telon yaitu sekumpulan 3 macam bunga, kantil, kenanga, dan mawar. Kembang telon digunakan untuk mengingat dan menghormati bau reksa agar tidak mengganggu kehidupan masyarakat desa Satren. 10. Bubur abang putih. Bubur abang putih makanan ini terbuat dari beras yang dimasak menjadi bubur putih, lalu diwarnai dengan gula merah. Bubur ini melambangkan penghormatan kepada cikal bakal atau asal-usul seseorang. Bubur abang melambangkan ibu dan bubur putih melambangkan bapak. Selain itu, bubur ini juga melambangkan penghormatan kepada air ketuban dan plasenta atau kawah adi ari-ari sebagai unsur manusia. Terakhir, ke-11 kupat lepet dan kupat lepet dan kupat luar. Ada kupat lepet dipersembahkan sebagai bentuk permohonan ampun atas kesalahan kepada Tuhan. Kemudian kupat luar melambangkan setelah upacara tradisional susuk wangan selesai. Masyarakat akan terbebas dari segala beban hidup. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.